Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu. Qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wan naba ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih qul law in kitamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para asatizah, wabil khusus tentunya ketua musalla kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nazaruddin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram imam kita Bapak Ustadz Haji Taufik, Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaki, dan para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum kita, juga qiyamul lail kita sudah masuk ke hari 16 besok insyaallah. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnat, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sisa hari-hari tarawih kita dapat menghantarkan dengan sebaik-baiknya, kita penuhi dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala aktivitas ibadah kita dapat menghantarkan kita kepada gerbang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita sudah di penghujung, ya, yaitu fase kedua. Kan ada 3 fase. Kita sering dengar awaluhu rahmah, wa usatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu hadis yang meriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tapi sayang, beliau mengatakan in sohal hadithu, jika hadisnya soheh. Beliau saja meragukan, tapi hadis ini terkenal, masyhur di bulan Ramadan, selalu disampaikan. Ya, fase pertama 10 hari pertama adalah rahmat Allah. 10 hari kedua adalah pengampunan Allah. 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Ini kata perawinya sendiri, beliau sifat itu ragu. In kana hadzal haditsu sahihan, jika hadisnya sahih. Nah, kalau memang dibagi 3, memilih yang mana? Bisa milih. Kalau saya milih yang terakhir, kenapa? Itqun minan nar. Ini enggak 1 bulan penuh, itu 3-3-nya. Rahmatnya ada, ya, maghfirahnya juga terakhir, ya, yaitu pembebasan dari api neraka. 3-3-nya, jangan milih, jangan. Ya, jangan dipilih, itu 3-3-nya ada. Karena perawi sendiri itu ragu, ini hadis terkenal. Ya, cuma sayang, perawi sendiri itu meragukan. Nah, kita sudah memasuki hampir, ya, fase ketiga, ya. Ntar lagi kan, ini kan 15-16, berarti sebentar lagi. Ya, berarti kita telah melaksanakan puasa. Besok alhamdulillah insyaallah 16 hari. Ya, berarti tinggal berapa hari? Biasanya kita ini ngitung hari itu di bulan Ramadan doang. Ya, di bulan lain nggak pernah ngitung hari, bahkan nama hari saja lupa. Hari apa nih?
Tapi kalau Ramadan ingat banget, wah ini udah hari ke-15 nih, ya. Apalagi ya ada istilah ganti surat. Ini juga sebenarnya tradisi, ya tradisi. Ganti surat itu yang biasanya Al-Haqqum dan seterusnya dengan apa Al-Ikhlas diganti dengan Al-Qadar, itu aja. Ya orang istilahnya apa ganti surat. Nah dulu tradisi masih ada Pok Dede itu makan laksa. Ya, malam ini ada nggak nih? Insya Allah ada. Ya, itu tradisi yang baik. Jadi, ya, kenapa saya ambil ya tema dengan mukjizat Al-Quran? Karena Ramadan ini nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Ya, nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sampai baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Apa syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Ya, itu namanya syafaat. Syafaat itu adalah milik Allah. Khusus di akhirat. Orang di dunia masih bisa mengatakan menolong. Bisa kita minta pertolongan. Tolong dong ambilin dan sebagainya. Ya. Ini yang dimaksud syafaat adalah syafaat di akhirat. Makanya dalam ayat kursi, ya ayat di surat apa adanya? Ada teman saya, ya nyari di Fihris itu di daftar isi Al-Quran, ayat kursi, ya kagak bakalan ada. Yang ada nama surat, ya dicari ayat kursi mana? Ya ayat kursi itu bagian daripada surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang. Kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Karena di akhirat nanti itu murni milik Allah. Di dunia ini kita masih bisa mengatakan ini punya saya. Ya Bang, ya kan? Bahkan yang nggak punya bilang punya saya juga. Ya. Tapi nanti di akhirat nggak bisa kita mengatakan ini milik saya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk nanti di akhirat, melimanil mulkul yaum, milik siapa, kepunyaan siapa kekuasaan ya saat ini, yaitu di masa akhirat. Gak ada yang bisa menjawab. Orang di dunia bisa mengatakan apa? Saya presiden, saya raja, saya pemimpin. Tapi nanti di akhirat gak ada yang bisa mengatakan itu. Ya. Limanil mulku al-yaum. Semuanya nggak bisa jawab. Ada Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang esa dan perkasa. Makanya begitu seseorang mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya di saat ada kematian? Enggak, Bu. Enggak, Pak. Ya, itu setiap musibah. Apa sih musibah? Apa musibah? Musibah kata Rasulullah SAW, ya, itu ketika Rasulullah di rumah Siti Aisyah di malam hari tiba-tiba lampu mati. Rasulullah spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah kaget, memang ada kematian. Maka ucapin innalillah. Apa jawaban Rasul? Apa kata Siti Aisyah? Innama hadzal misbah. Ini kan cuma lampu mati. Rasulullah menjelaskan, masa al mu'mina bahwa musibatun. Apa saja yang membuat orang mukmin itu nggak enak, sakit. Ya sakit nggak? Tiba-tiba lampu mati, lagi terang begini, sakit nggak kira? Sakit nggak? Benar-benar mati. Kalau nggak merasa sakit, sakit, ya kan? Ya tadinya terang, ya tahu-tahu mati, ya sakit kita. Bahkan yang gambar apa? Nyumpahin, ya kan? Maki-maki orang, PLN lah dimaki-maki. Ini kalau orang PLN nggak tahu dia belum bayar. Nah jadi ya itu sakit, itu namanya musibah, ya musibah. Kullu masal mu'mina bahwa musibatun. Maka patut kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kita sudah
Ya, bukan musibah kematian saja. Semua musibah ini menunjukkan apa? Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke tema kita, itu mukjizat Al-Qur'an. Apa sih mukjizat? Ya, kita tahunya mukjizat itu tongkat Nabi Musa, ya kan? Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza. Ajaza itu artinya apa? Nggak mampu. Ya, nggak mampu. Ajiz, lemah. Namanya ajaza. Lalu menjadi ajaza membuat tidak mampu. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Di mana selain utusan Allah nggak bisa melakukan. Tidak bisa melakukan. Sehebat-hebatnya orang. Dan dia punya tongkat, tongkatnya nggak akan bisa seperti tongkat Nabi Musa. Pernah dengar? Ada tongkat milik Pak Dul bisa berubah jadi ular beneran. Ada nggak? Ada. Pernah dengar? Wah, kalau ada mahal tuh Pak. Ya, mahal. Nggak pernah. Sekali mukjizat tetap mukjizat, nggak bisa dikalahkan. Sekalipun oleh kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, sekali mukjizat tetap mukjizat. Saya ambil contoh. Isra wal Mi'raj itu dikatakan mukjizat baginda Rasul. Ini nggak bisa dikalahkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ada orang dalam sebagian malam kecil, malam sedikit, nggak semalam suntuk, bisa melakukan perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya di bumi, tapi juga keluar angkasa. Ke Sidratul Muntaha, di luar langit. Dalam sebagian malam. Ada nggak yang bisa begitu? Nggak ada. Dulu ada Challenger, pesawat ulak-alik, nggak sampai ke sana, nggak sampai ke sana. Sekali mukjizat tetap mukjizat. Nah, mukjizat Al-Quran ini apa? Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain itu kelihatan, nggak mikir juga kita tahu itu luar biasa. Tongkat bisa berubah menjadi ular, dan ularnya besar sekali, ya, lebih besar daripada anak konda. Itu baru anak tuh Pak. Ya, sama. Ya, kuntilanak. Dari dulu kuntilanak. Seharusnya kalau sekarang jangan nyebut kuntilanak, kuntilmak. Kenapa udah gede? Nah, dari dulu kuntilanak mulu. Ya, jadi itu lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, itu kelihatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum ya menjadikan tongkat Nabi Musa itu sebagai mukjizat, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu terlebih dahulu kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa alaihissalam begitu pulang dari Madyan. Kenal Madyan? Bukan Bang Malian, bukan. Madyan ya. Madyan itu adalah tempat Nabi Syuaib. Loh, kok Nabi Musa bisa ke tempat Nabi Syuaib itu Madyan? Itu cukup panjang perjalanannya. Ya kan? Sengaja saya nggak sebutin biar diundang lagi. Enggak ya, itu memang panjang dengan saya. Nah, cukup waktunya. Nah, singkatnya setelah beliau ya diangkat menantu oleh Nabi Syuaib. Karena memang Nabi Musa diutus untuk Yahudi. Untuk Yahudi, bukan untuk seluruh umat, beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi itu dulu adanya terpusat di Mesir. Keberadaan mereka di Mesir itu setelah Nabi Yusuf memboyong. Tahu memboyong? Ya, memboyong, dibawa semua. Ini bahasa Jawa nih. Ya, makanya kalau anak santri kalau pulang ya seterusnya itu namanya boyongan. Ya, boyongan semuanya barangnya dibawa pulang. Ya, itu namanya boyongan. Diboyong, dibawa semua. Dari bapaknya, ibunya, kemudian 11 saudaranya. Tapi Nabi Yusuf, Benyamin duluan. Ya, baru 10 saudaranya. Tinggal di Mesir. Setelah itu itulah keturunan daripada Yahudi. Maka mereka disebut Bani Israel. Itu keturunan anak Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani adalah Israel. Ya, nah jadi Nabi Musa alaihissalam ya dari Madyan ke Mesir membawa keluarganya. Itu anak Nabi Syuaib. Di tengah jalan, ya pas di dekat Turisina, ya penerang atau lampu, ya zaman dahulu kan lampunya obor, mati. Karena Nabi Musa minta kepada keluarganya untuk diam di tempat. Nabi Musa akan mencari api, itu dengan batu dan sebagainya. Nabi Musa melihat api dari kejauhan, didatengin, disitulah pas di Al-Muqaddas itu
langsung diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itwa. Inni anallah. Allah kalau berbicara zatnya itu pakai ini. Sesungguhnya aku adalah Allah. Di situ Allah angkat menjadi utusan. Langsung Allah kasih mukjizat. Karena yang namanya mukjizat ini sebagai bukti bahwa yang punya mukjizat itu adalah utusan Allah. Makanya orang setelah Nabi Muhammad diutus, setelah Nabi Muhammad meninggal, ya kan kita tahu Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Gak bakalan ada utusan setelah utusan baginda Rasulullah SAW. Nggak tahunya banyak orang ngaku Nabi. Ya kan? Terakhir siapa? Musaddiq yang terkenal. Ya kan? Ada Nabi di penjara. Ya. Tangkap kan? Ya, tangkap. Ya. Karena memang bukan utusan, dia nggak punya mukjizat. Pengikutnya aja yang belum. Orang nggak punya mukjizat diikutin. Harusnya tanya, Anda sebagai Nabi, ngaku Nabi, apa buktinya? Ya, dia nggak bisa membuktikan. Banyak pengikutnya. Ya, itu mukjizat adalah bukti. Bukti bahwa yang punya mukjizat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Musa yang akan dihadapi adalah Fir'aun. Fir'aun. Ya, Fir'aun itu cuma satu. Ya, yang namanya Fir'aun itu adalah Ramses. Ramses itu sebenarnya banyak. Ya, tapi yang melawan Nabi Musa cuma satu. Ramses keempat. Ramses itu Fir'aun. Ya, ada yang mengatakan Fir'aun itu berasal dari bahasa Arab. Fir itu artinya apa? Jauh, artinya lari. Dari farro ya firru. Aun itu pertolongan. Itu orang nyari-nyari. Ya, itu bukan bahasa Arab, itu bukan. Ya, bukan bahasa Arab. Orang nyari-nyari aja. Ya, nyari-nyari arti. Ya, jadi ya Fir'aun ya di zaman Nabi Musa. Cuma orang yang berwatak Fir'aun itu bisa jadi kapanpun. Orang karakter seperti Fir'aun pengen berkuasa, ya kan? Ya, semena-mena, zalim. Ini namanya Fir'aun. Cuma wataknya sama seperti Dajjal. Orang Betawi bilangnya Dajjal, itu salah Pak. Jangan ikutin, Dajjal, bukan Dajjal. Ya kan? Orang Betawi ngomongnya apa? Dajjal apa Dajjal? Dajjal, yang benar Dajjal. Ya, Dajjal. Dajjal itu cuma satu dan belum dikeluarkan oleh Allah. Nanti menjelang hari kiamat. Tapi orang yang berwatak Dajjal banyak. Ya, berwatak Dajjal banyak. Tapi yang disebut Dajjal jangan berwatak Dajjal. Ya, itu. Saya kembali ya kepada mukjizat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk nabi-nabi lain, ini biar kita bisa membedakan antara mukjizat Nabi Muhammad ya dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya terpisah dengan kitabnya. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan kitab apa namanya? Taurat. Tapi kalau ditanya mukjizat Nabi Musa atau bukti nyata Nabi Musa sebagai utusan Allah, apakah Taurat? Salah. Adalah tongkat. Dan tangan kalau dimasukkan ke dalam saku, dikeluarkan itu bercahaya. Silok kita ngelihatnya. Ya, itu mukjizat. Berarti terpisah dengan Al-Quran, dengan apa? Kitabnya. Nabi Isa kitabnya apaan? Injil. Mukjizatnya banyak. Dapat menghidupkan orang yang sudah mati meskipun sudah ribuan tahun. Dan dapat menyembuhkan penyakit yang susah dengan tangan kosong. Ya, dengan tangan kosong. Maka dakwah mereka itu begitu. Kesembuhan. Ya, itu mukjizatnya. Tapi kitabnya apa? Injil. Sementara Nabi Muhammad SAW ya, mukjizat dengan kitabnya itu jadi satu, yaitu Al-Quran. Memang Nabi Muhammad Allah berikan mukjizat selain Al-Quran, tapi yang paling penting, paling besar adalah Al-Quran. Selain Al-Quran banyak. Nabi Muhammad SAW ketika sahabat kehausan, ini dari jari-jari beliau yang mulia keluar air.
Maka para ulama mengatakan air yang paling mulia bukan Nil, bukan Zam-Zam, tapi air yang pernah keluar dari jari-jari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Luar biasa, mukjizat, ya kan? Ya, batu memberikan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi itu bukan mukjizat terbesar. Mukjizat terbesarnya sebagai bukti Rasulullah SAW adalah utusan Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran Allah lindungi, Allah pelihara dari usaha manusia untuk merubah Al-Quran. Bahkan sebelum Al-Quran Allah turunkan ke langit dunia, ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah turunkan Al-Quran turun berapa kali, Pak? 2 kali. Pertama adalah sekaligus disebut Lailatul Qadar. Yang kedua berangsur-angsur yang disampaikan oleh malaikat Jibril disebut Nuzulul Quran. Kalau Nuzul Quran, ulama mayoritas mengatakan malam 17 Ramadan. Besok malam, Pak. Ya. Kalau diturunkannya sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu pada malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Malam Qadar. Jangan nyebutnya malam Lailatul Qadar. Sama artinya. Malam ya lail, lail ya malam. Berarti malam-malam Qadar. Ya, malam-malam Qadar. Memang orang Indonesia suka kayak gitu. Ya, mereka kalau ke Mekah dulu ada namanya Jabal Kubais. Gunung Kubais. Kalau melihat Jabal Kubais atau mereka cerita setelah pulang haji, oh saya sempat naik ke Gunung Jabal Kubais. Luar biasa, gunung-gunung juga. Ya, gunung-gunung juga. Jadi memang seperti itu. Ya, bahkan orang Indonesia kalau diantar oleh mutawif, begitu mau tawaf, biasa kan ada mutawif orang Arab gitu. Ya, karena mereka yang menuntun bacaan. Sekarang udah mulai jarang karena orang Indonesia udah pintar-pintar. Ya, dulu ya itu satu rombongan itu mereka nyewa orang Arab. Ya, pertama untuk memudahkan mereka memutar Ka'bah, tawaf. Karena orang Arab itu gede banget orang itu. Ya, itu mimpin. Allahumma kan gitu. Ya, begitu masuk dari Babu Salam, ya itu kan ngelewatin Babu Salam. Nah, mutawifnya mengatakan, hadza Babu Salam. Maksudnya apa? Si mutawif itu, si gaid ini nunjukin, ini pintu salam. Ya orang kita ngikutin, hadza Babu Salam. Itu bukan bacaan. Aneh. Ya, salah kaprah. Ya, bahkan dulu ada rombongan At-Tahiriyah. Ya, penjaga hotel kalau di sana kan kayak Habib gitu. Dia pakai sorban gitu kan. Sorban, pakai gamis. Ya, itu jamaah rombongan At-Tahiriyah. Waktu itu saya ikut itu. Saya ikut jemput. Itu cium tangan. Cium tangan. Ya, luar biasa itu. Ya Allah. Ya, nah jadi ya mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, karena Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Ya, dulu ya sebelum Nabi Muhammad diutus untuk membuktikan bahwa nabi-nabi terdahulu adalah benar, itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan tentang mereka. Ya, menceritakan tentang mereka. Makanya kita ini sebagai saksi daripada Anbiya. Ya, jadi saksi daripada Anbiya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakuna rasulun syahidan. Itu di Al-Baqarah, itu kamu sekalian akan syuhada 'alan nas. Ya, di situ ditafsirkan bahwa nanti ketika para utusan itu ketika ditanya oleh Allah, apakah kalian telah melaksanakan tugas dariku, itu menyampaikan tabligh ya wahyu kepada umat masing-masing, mereka menjawab iya. Iya, ini Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu. Lalu Allah minta saksi. Siapa saksi kalian? Bahwa kalian telah menyampaikan tugas dari Allah, amanah dari Allah, itu risalah. Ya, siapa saksi mereka? Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, menjadi saksi para anbiya. Lalu kita ditanya, Anda umat Nabi tahu? Kan Anda umat terakhir. Kok tahu para anbiya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya? Lalu kita sebagai umat Nabi menjawab dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan semuanya.
Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu dari Nabi Adam, Nabi Nuh dari mana? Dari Al-Quran. Ya, itu nanti Rasulullah baru menjadi saksi untuk seluruh manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran itu Allah sudah jaga. Ya, Allah sudah jaga. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu bisa disabotase, dicuri oleh syaitan. Makanya dalam surat Al-Mulk ya Allah berfirman, Allah menjadikan ya yaitu bintang-bintang itu pada awalnya adalah walaqad zayyana as-samaa'a bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, surat Al-Mulk atau Tabarok. Sering baca surat itu Pak, insya Allah selamat di kuburan, utuh badan kita. Ya, ini kata ulama kayak gitu. Nah, jadi ya kata Allah, ya kami telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan langit. Makanya ya kalau ditanya apa yang indah yang ada di langit, kita jawab apa? Nah, itu awalnya sebelum Al-Quran Allah turunkan, itu sebatas zina, zayyana, menghiasi. Kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Begitu Allah turunkan bintang ini, difungsikan oleh Allah untuk nyambit setan yang coba menguping Al-Quran. Walaqad zayyana sama bimasabiha waja'alnaha rujuman, dan kami jadikan rujum. Rujum itu apa? Alat untuk penyambit. Makanya ada sanksi zina dalam hukum Islam, itu disebut apa? Rajam. Apa rajam? Ya, itu disambit. Disambit. Ya, disambit, dipendam badannya, kelihatan lehernya doang, mata atau kepala sampai leher, disambitin sampai mati. Ya, ini sanksi untuk apa? Pelaku zina yang apa? Muhsan, sudah nikah. Maka disebut apa? Rajam. Jadi rujuma lisyayatin, kami jadikan alat untuk menyambit mereka. Nah, begitu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, ini juga Allah lindungi. Ya, Allah lindungi, itu Allah pelihara Al-Quran. Allah jaga Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hafizun itu menjaga, kami yang menjaga. Makanya meskipun banyak usaha dari manusia yang nggak percaya kepada Al-Quran untuk merubah Al-Quran, mereka nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil, nggak pernah. Ya, bukan nggak ada, sering sekali. Ya, dengan apa Allah melindungi Al-Quran? Banyak caranya. Ya, pertama, Al-Quran itu alhamdulillah mudah dihafal oleh jutaan umat Islam. Alhamdulillah. Ini salah satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kajian terhadap Al-Quran itu dari dulu luar biasa. Bapak nggak sanggup untuk menghitung karya para ulama tentang tafsir Al-Quran. Itu nggak kehitung banyaknya. Ya, nggak kehitung. Ada yang menafsirkan secara penuh, ada yang menafsirkan Al-Quran, yaitu dari segi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada yang menafsirkan Al-Quran dari segi ahkam, dari segi hukum-hukum, dimulai oleh Jassos dan seterusnya. Ya, ini perhatian mereka luar biasa terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada yang coba-coba ya merubah Al-Quran, baik menambah atau mengurangi, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan, heboh. Coba aja percetakan nyetak Al-Quran, ya ada surat di Al-Baqarah umpamanya, banyak ayat dibuang, itu pasti ketahuan. Ya, ini perlindungan Allah terhadap Al-Quran. Nah, kenapa Allah jadikan mukjizat sebagai bukti nyata ya diutusnya baginda Rasul? Karena setelah Nabi Muhammad ini nggak ada Nabi lagi, maka sudah pasti nggak ada lagi wahyu Allah. Ya, makanya alhamdulillah ya setelah Nabi Muhammad wafat, orang nggak perlu lagi untuk masuk Islam, untuk mengenal Allah, ya nggak perlu lagi menunggu diutusnya utusan. Kenapa? Nggak bakalan ada.
Yang kedua, nggak perlu lagi menunggu kitab-kitab Allah, karena sudah cukup dengan Al-Quran. Ini namanya mukjizat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengetahui, baik itu mendengar, menyaksikan, banyak non-muslim masuk Islam disebabkan oleh Al-Quran. Disebabkan oleh Al-Quran. Ya, nggak perlu lagi nungguin diutusnya utusan. Ini rahasia kenapa Allah jadikan mukjizat, sekaligus untuk Allah lindungi Al-Quran itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Al-Quran ini ya luar biasa, Allah memberikan pahalanya tidak per kalimat, apalagi per ayat enggak. Allah kasih pahala per huruf. Per huruf, bayangin itu. Ya, dalam sabda baginda Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Kan tapi aku mengatakan alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, likulli harfin hasanah, setiap huruf itu satu pahala. Kalau kita baca satu ain, itu sudah ribuan huruf. Sudah ribuan huruf. Paham nggak paham, kita dapat pahala. Luar biasa Al-Quran. Kita alhamdulillah ya, di musola ini sudah berapa kali khatam Quran. Malam ini ada khatam Quran? Enggak? Ya, itu luar biasa. Ya, karena kita khatam Quran, begitu kita doa, yanzil inda khatmil Quran sab'una alfa malakin, turun 70.000 malaikat. Oh, nggak muat dong musola. Ya, kalau gitu kita ngadain di Istora aja, di GPK. Ya kan? Ya, tadi ada bola nggak? Ya. Menang? Menangi? Alhamdulillah. Menang apa kalah? Ya. Nah jadi ya malaikat itu ya datang tidak membutuhkan tempat, Pak. Sama dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, innal baita idza quriya fil Qur'an hadaratul malaikah wa qabbat anhu syayatin wa katsara fil khair wasyarafi syar. Rumah kalau dibacakan Al-Quran itu datang malaikat. Malaikat ini jamak, Pak. Malaikah. Ya, jamak, bukan satu, bukan. Malaikat ini jamak, nggak terbatas jumlahnya. Oh, kalau gimana kalau rumah kita kecil? Nggak muat dong malaikatnya. Jangan takut. Malaikat nggak membutuhkan tempat. Muat, Pak. Ya, datang kalau kita baca Quran. Begitu malaikat datang, wangkabat anu syayatin. Dari rumah itu kabur setan-setan. Setan kalau malaikat datang kabur, Pak. Nah, hadis ini menunjukkan yang ada terlebih dahulu di rumah kita setan apa malaikat? Setan duluan. Artinya kalau rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran, itu setan demen banget di rumah itu. Tapi kalau kita bacain Al-Quran, malaikat datang, setannya kabur. Nah, kalau malaikat datang, wa katsara fil khairu wa qalla fi syarr, maka akan banyak kebaikan di rumah itu dan akan sedikit keburukan di rumah itu. Insya Allah kalau Quran sering dibaca, insya Allah istri nggak bakalan ngomong kasar sama suami. Insya Allah kalau Al-Quran dibacakan, suami nggak marah-marah sama istri. Insya Allah. Ini janji Rasul. Ya, nggak ada piring terbang. Ya kan? Ya, nggak ada kaca pecah karena disambit sama gelas, kagak ada. Ya, sakinah mawaddah warohmah. Ya, jadi kalau setan, ya kalau malaikat datang, setan yang kabur. Bukti nyata juga bukan hanya setan, iblis bahkan sama. Kan pada perang Badar, itu iblis ya ada di pihak orang-orang kafir Makkah berbentuk manusia. Ya, justru iblis yang memprovokasi orang-orang kafir Makkah ya sehingga mereka berani ya pergi ke Madinah untuk menyerang umat Islam. Padahal Abu Sufyan sudah memberikan nasihat. Udah nggak usah ke Madinah, kami sudah selamatkan, begitu ceritanya. Karena sudah diprovokasi, dikompor-komporin ya oleh iblis, mereka berangkat, bahkan mereka yakin menang, membawa onta sebanyak 100 ekor. Mereka mau pesta di sana. Begitu perang, ya kan umat Islam dibantu oleh Allah dengan turunnya malaikat.
sebanyak 5.000. Tentu yang tahu ada malaikat di pihak baginda Rasul adalah iblis. Kenapa? Mereka pernah teman dulu di surga. Pernah kawan, kenal dia. Ya, Abu Jahal kagak tahu, Abu Lahab kagak tahu. Nah, begitu iblis melihat di pihak baginda Rasul ada iblis, dia kabur. Kabur, berbentuk manusia kabur. Kata teman yang di samping, Pak, mau mana Pak? Belum selesai perangnya Pak. Wah, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Kabur dia. Nah, ini menunjukkan apa? Yaitu, ya, kalau dibacakan Al-Quran, malaikat datang, syaitannya kabur. Ya, dibacain Bu, bukan didengerin. Kalau didengerin bisa nyetel kaset Bu. Ini dibacain, berarti baca. Ya, berarti baca. Ya, jadi, ya, dalam bulan Ramadan ini karena ada kejadian yang mudah-mudahan di sini enggak, yaitu ada ya sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan itu justru pendapat yang lebih afdal. Ini ada coba-coba dirubah begitu. Ya, ada yang menjalankan witir 3 rakaat sekaligus. Itu bukan enggak sah. Cuma Rasulullah bersabda, la tusyabihu al-witra bil maghrib atau bi salatil maghrib. Jangan samakan witir itu dengan salat maghrib. Berarti kalau 3 sekaligus itu mirip-mirip salat maghrib. Itu makruh. Yang abdul itu 2-1. Ini ingin merubah tradisi ulama-ulama kita. Bisa dilihat kita Fathul Mu'in. Saya sampaikan ini. Ya, jangan sampai sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan itu dibenarkan kita rubah. Meskipun itu sah. Ya, sah. Gitu. Ya. Kecuali kita witirnya 7, 9, 11 itu boleh. Setelah kita setelah kita sholat 4, mau 7 nih umpamanya, 4 rakaat 2-2, kemudian yang 3 sekaligus, nggak apa-apa. Itu nggak sama dengan sholat maghrib. Memang ada sholat maghrib 7 rakaat? Kagak ada. Yang ada 3 rakaat. Ya, yang ada 3. Ini ada yang ingin merubah gitu. Ya, merubah. Jadi sudah menjadi tradisi dan itu dibenarkan, ya jangan kita rubah. Kesianan yang kagak tahu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan begini, tarkul adat adawah. Ya, meninggalkan tradisi ya itu bisa menimbulkan permusuhan. Tarkul adat adawah. Jangan. Ya, itu yang paling afdal. 3 boleh tapi makruh. Mau yang mana? Ya. Mau yang 21. Dari segi pahala banyak kan kalau 21. Tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Ya kan? Ya, kita banyak baca di situ zikir. Ya kan? Ya. Nah, kemudian juga mungkin pernah dengar ada yang salat 4-4-3. Ada? Gue di sini nggak ada ya. 4-4-3 ini kayak formasi bola ya. Ya. 4-4-3. 4-4-3 ada nggak? Ada 4-4-2 ya. 4-3 mikir pernah. Ya. Nah, itu ya menurut mazhab Syafi'i ya kalau 4 sekaligus sholat sunat di waktu malam nggak sah. Sebab Rasulullah bersabda, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Memang ada pernah riwayat Siti Aisyah, Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari Muslim, sholat 4 rakaat. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang keindahan bacaan baginda Rasul, tentang lamanya bacaan baginda Rasul. Dan ditanya luar biasa. Ya, Rasulullah paling enak. Ya, paling enak suaranya. Jangan ditanya. Tapi kata ulama, antara riwayat fi'li dan riwayat qauli lebih kuat qauli. Yang menurut mazhab Syafi'i, sholat malam 4 rakaat tidak sah. Tapi saya tidak mengatakan kepada mereka yang melaksanakan 4 rakaat tidak sah. Karena itu ada riwayatnya. Ya sah menurut mereka lah. Nah, kita yang bermazhab Syafi'i ya tetap aja 2-2 lah. Ya kan? 2 gitu ya. Tapi secara umum ya sah lah. Karena memang ada hadisnya, cuma dibandingkan kuatan yang mana? Kuatan yang 2 rakaat. Ya mudah-mudahan kita tahu mukjizat Al-Quran betul-betul. Ya kita mencintai Al-Quran dengan kita banyak membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal
alamin. Sekali lagi mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dan Al-Quran yang kita baca betul-betul menolong kita, memberikan syafaat kepada kita sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau suara saya kurang terbuka, ini memang agak mampet nih ya, agak mampet, mungkin sogokannya kurang. Ya, memang ada sogokan kadang udah selesai kan ya barangkali gitu ada yang nyusul ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi